Syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu pagi hari di Tuhan, yang menyamah hati kami Tuhan. Kami orang yang sebenarnya sia-sia dan mati Tuhan dalam dunia ini. Sungguh terima kasih Tuhan, darah-Mu menebus kami. Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tuhan, Engkau menjamah kami pagi hari semua Tuhan. Berikan kami hati yang baru untuk mengasihi Engkau Tuhan. Beri kami pengertian yang baru Tuhan, untuk kami hidup semakin bersemangat Tuhan Yesus. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Pagi hari Engkau hadir dan menjamah kami semua Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, ataupun yang menonton lewat streaming Tuhan Yesus. Engkau sama-sama memberkati mereka. Seperti Engkau juga memberkati kami di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaihim bersama Hamasyah, begitu bahasa Bapak ya. Shalom alaihim, jawabnya apa Bapak? Wa alaihim shalom ya, jangan bingung. Puji Tuhan dan puji syukur, saya bisa bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Nenga, para pelayan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya pagi hari untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua yang mengasihi Tuhan di tempat ini. Ya, seminggu ini agak sedikit sibuk saya karena Ibu Gembala Gebis Bukit Karmel dipanggil Tuhan. Jadi kami kemarin mulai dari penghiburan, upacara tutup peti, lalu sampai hari Sabtu kemarin kami menguburkan di San Diego Hill ya. Jadi saya juga baru pertama kali ke sana. Waduh, tempatnya jauh ya, bagus, cuma jauh banget gitu aja dan agak mahal tentunya. Puji Tuhan, tapi semuanya berjalan lancar. Ya, saya lihat berkat Tuhan bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang mau melayani, mau dipakai ya. Saya melihat kesaksian dari anak cucu dan mantu. Kebetulan anak mantu itu salah satu gembala juga yang kalau Bapak Ibu tahu Gandaria City, Pak Andi Cokro, nah itu mantunya. Diberkati Tuhan juga jadi, ruangan di gereja penuh sekali dengan bunga-bunga. Pas mau ibadah Jumat Agung, saya mau geser kemana nih Pak Gembala? Gak ada tempat, saya geser ke kiri, bunganya terlalu banyak. Udah biarin aja lah, yang kita minta maklum aja, jemaat bahwa situasinya seperti ini gitu ya, karena kita semua mengasihi, jadi nggak masalah ada jenazah ya. Semua berjalan lancar dan puji Tuhan kemarin sudah selesai. Ya tentu keluarga yang ditinggal pasti sedih ya Bapak Ibu. Orang tua saya juga sudah dipanggil ya, saya ikut sedih dalam artian karena berpisah. Tapi kita tahu seperti tadi lagu ya terakhir mengatakan, kalau kesukaan kita mengikuti Tuhan, Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita, atau kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu ya. Nah gitu kita rasakan mulai kapan? Ya mulai kita berada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, itu adalah suatu berita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa kabar berita yang tadinya kita tidak tahu, bahwa ada berita luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa dia bangkit dari kematian. Jadi silakan Pak Yusak, gambarnya belum muncul? Ya, terima kasih. Bahwa Tuhan Yesus mati itu bukan berakhir sampai di situ. Ternyata kematian Tuhan itu tidak selesai sampai di situ, karena Yesus bangkit. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya, tidak berakhir di kematian. Ada satu kehidupan lagi, kehidupan yang luar biasa, yang nggak bisa kita bandingkan. Kesusahan yang kita alami saat ini, mungkin taruh kata, berapa Bapak Ibu meminta usia di dunia ini? Mau 70 lebih, 78, 90, 100? Apakah itu senang-senang semua? Enggak, kebanggaan kita itu kesusahan ya, susah. Dibandingkan dengan hidup selama-lamanya. Ya kan saudara, 100 tahun katakanlah dibandingkan hidup selama-lamanya kan beda jauh sekali bedanya kan Bapak Ibu.
Jadi ketika kita ada di dalam dunia ini dan menderita, jangan pikirkan lagi itu penderitaan, nggak sebanding dengan apa yang kita terima nanti yang selama-lamanya itu, sukacita dalam Tuhan. Sebab itu jangan sampai kita melepaskan apa yang sudah kita percayai. Sukacita yang dari Tuhan itu Tuhan beri, kita terus pelihara. Pak, saya nggak punya beras. Emang susah nggak punya beras, saudara, mau makan apa? Tapi lebih susah lagi, saudara, kalau kita nggak ada di tempat yang selama-lamanya itu menderita, saudara ya. Lebih susah lagi. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita, saudara ya. Renungan atau topik itu, Pak Nengah bilang, dia telah bangkit. Saya pikir, Tuhan, ini topiknya kayaknya Pak Nengah setiap tahun ada ini. Apa kira-kira nanti jemaat nggak bosen ya? Topiknya begini, kalau pelajaran sekolah, 1 ditambah 1, 11 atau 2 ya. Yang dulunya 1 tambah 1 itu 2, saudara. Tapi udah bosen Pak kalau 1 tambah 1, 2. Sekarang 1 tambah 1, 11 lah Pak. Jadi orang bertanya-tanya, kok bisa Pak Bambang? Nah, baru orang akan bertanya-tanya. Yesus sudah bangkit. Saya pikir semua gereja, jemaat udah pada tahu Pak. Lalu saya mau ngomong apa nih Tuhan? Segitu Pak Nengah. Waktu Pak Nengah ngasih tema, aduh ini temanya tema yang sudah bukan firmanya klasik ya. Temanya masuk sudah tema tahunan. Tapi nggak salah kalau diingatkan pada jemaat. Tapi Tuhan, saya kasih hikmat. Saya mau ngomong apa nih Tuhan? Saya bilang gitu Pak Nengah. Tuhan kok belum ngomong, ini udah hampir jamnya gitu kan. Tiba-tiba ada berita ibu gembala meninggal. Jadi lagi ngurus ibu gembala meninggal, mikirin tema. Tuhan mau ngomong apa ini Tuhan? Udah dapat gini aja Bang. Oh iya. Udah Pak, itu gimana? Sebentar Man, ini ada di kepala. Nanti kalau hilang susah aku nyarinya. Catat dulu Pak. Udah, penting catat dulu dapat kepalanya. Nanti prolognya udah dapat. Oke. Ya udah tidur dulu. Karena sampai malam kan ngurusin ya jenazah kan. Ya banyak lah Pak, jemaat juga harus atur. Besoknya ngurus lagi. Wah belum selesai, cari-cari lagi Pak. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa Tuhan itu luar biasa, amin Bapak Ibu ya. Dan membangkitkan iman percaya kita kepada Dia. Nah Tuhan itu mati tapi tidak mati selamanya, Dia bangkit ya, saudara ya. Firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah ini pasti tema-tema kata-kata yang selalu disampaikan juga ketika kita menghadiri acara pemakaman kan begitu Bapak Ibu ya. Ya tetap hidup walaupun ya sudah mati. Dan berita kebangkitan Tuhan Yesus itu pasti ada saksinya kan Bapak Ibu ya. Saksinya itu kenapa wanita ya? Saya juga baru tahu ya kenapa 3 orang wanita itu. Ya di Injil Matius dibilang Maria Magdalena dan wanita lain ya. Tapi lebih lengkap lagi di Injil Markus dibilang ketiga wanita itu ada namanya Bapak Ibu ya. Ternyata nama ketiga wanita itu adalah Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Nah kita tahu, ada 3 orang itu. Loh kenapa ya kok wanita? Nah rupanya Bapak Ibu saya juga belajar dan baru tahu, ternyata kesaksian wanita itu nggak begitu dihormati, direndahkan gitu loh. Nah sehingga Tuhan mengangkat derajat wanita juga, bahwa wanita atau laki-laki itu sama saja di hadapan Tuhan. Menjadi saksi ya. Nah sehingga wanita ini perkasa, ibu-ibu ini menjadi perkasa. Dia saksi pertama loh kebangkitannya. Bukan saya, bukan Pak Halim, bukan Pak Nengah gitu, atau murid Tuhan yang lain enggak. Masa sih ya? Petrus lari ngebut, lihat kan? Oh bener, itu saudara ya. Nah itulah. Jadi Tuhan mentransformasi, menghargai wanita juga gitu Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu walaupun urusannya cuma sambal goreng dan sebagainya, Tuhan menghargai loh Bapak Ibu-ibu. Ingat ibu-ibu Tuhan menghargai di dapur, Tuhan juga dengar kalau ibu ngomong, jangan ngomong sembarangan juga jadinya kalau di dapur. Mentang-mentang sambalnya, aduh Tuhan, kenapa jadi sial nih, sambalnya gosong misalkan. Jangan saudara, doain aja sambalnya supaya memberkati lidah bibir suami dan anak. Kebetulan anak-anak saya suka sambal, jadi kalau istri saya jadi belajar nyambel Bu. Wah sekarang udah jago dia. Jangan terlalu pedes-pedes mah, tapi perutku gak kuat. Oh ya Pak. Puji Tuhan. Nah di ayat 4 dan ayat 5 yang menjadi topik yang disampaikan Pak gereja di tempat ini, itu dimulai, telah bangkit ya kan saudara di ayat 6, tapi sebenarnya bukan ayat itu utuh, itu ada ayat pengantarnya. Ayat pengantarnya itu mengatakan atau memberikan kita informasi bahwa sebenarnya pada saat itu murid-murid Tuhan siapapun juga lagi ketakutan. Nah, terutama perempuan itu datang dengan posisi, dengan sikap yang ketakutan.
Nah, maka itu ketika bertemu dengan malaikat, malaikat itu berkata, jangan takut. Gitu Bapak Ibu ya. Dan ternyata takut itu juga menghantui kita loh Bapak Ibu ya. Takut apa? Takut dengan roh-roh jahat, takut dengan aduh biaya-biaya nanti kurang enggak nih. Kan begitu kalau kita lagi membuat suatu perencanaan biaya-biaya cukup enggak? Mungkin ada ketakutan seperti itu, enggak takut lulus ujian, enggak lulus. Takut kebutuhan keluarga enggak tercukupi tahun ini. Waduh, pandemi, pekerjaan berkurang, pendapatan berkurang, sehingga membuat rasa khawatir. Jadi takut juga loh Bapak Ibu ya. Untuk menghadapi hidup ini, takut, kecewa, ada banyak penyakit yang muncul sekarang. Sekarang apapun nama penyakitnya, pokoknya begitu sakit judulnya COVID. Sakit apa ini? Dokternya udah apa? COVID ini. Mau itu sakitnya flu, sakitnya apa? Di judulnya COVID. Kalau dulu saya waktu di Papua sebelum ada COVID, judulnya pokoknya panas sedikit malaria Pak. Enggak, sakit apa panas? Malaria. Padahal flu begitu mungkin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, Tuhan ingatkan rupanya jangan takut ini. Nah kita maka juga pernah mendengar kata-kata, ada kata-kata di Alkitab itu 365 kata yang mengatakan jangan takut. Jadi rupanya Tuhan memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa setiap hari Tuhan sudah ngomong jangan takut kalau kita baca Alkitab. Gitu Bapak Ibu ya. Jangan takut. Ya pada saat itu mungkin si prajuritnya takut kan ada gempa bumi. Waduh, lalu pintu gua terbuka. Waduh, ada malaikat di situ. Sampai sepertinya firman Tuhan dibilang di ayat 4 seperti orang mati gitu. Saking takutnya Bapak Ibu. Bisa juga berita-berita atau hal-hal yang Bapak Ibu alami saat-saat ini juga sepertinya membuat Bapak Ibu takut. Sepertinya mau mati. Aduh Tuhan gimana ini Tuhan? Kebutuhan anak itu bagaimana Tuhan? Salah satu jemaat saya bersaksi harus kehilangan pekerjaan. Jadi si suami pulang lagi ke Jawa. Nah, tentunya saya bayangin ya, makan apa nggak ada. Tapi dia bersaksi, tapi puji Tuhan, saya makin merasakan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, jadi pandemi bisa membuka hati dan imannya bahwa Tuhan itu menyertai. Ya bukan berarti bersyukur, bukan, tetapi dia rasakan saat seperti ini, situasi pandemi ternyata Tuhan nggak tinggalkan kami sekeluarga Pak. Dalam doa pagi, hari Sabtu pagi itu, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Begitu juga adik saya sendiri, waduh, ikut merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Pekerjaan jadi ada pekerjaan baru. Waduh, tantangannya juga baru, gimana menyelesaikannya. Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Puji Tuhan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga ibu-ibu yang lagi pergi ke kubur ketika itu, mereka juga alami ketakutan seperti yang kita alami. Memang ketakutannya berbeda, tetapi rasa takutnya sama, saya pikir sama aja. Mau takut nggak ada jaminan ada uang kalau mereka kan mungkin waktu itu mata uang nggak gitu banyak Pak ya, belum populer mata uang. Mungkin kalau beli juga tukar barang barter zaman itu saya pikir ya. Tapi kita kan pakai uang, wah kita nggak punya uang, di dompet udah ukurannya kita selalu uang, tabungan habis, jadi mantap makan tabungan kan itu. Tabungan habis. Nah seperti juga kepada Yusuf diingatkan, Yusuf jangan takut ambil Maria jadi istrimu karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Nah Tuhan aja juga bicara mengingatkan Yusuf sebagai orang tua lahiriahnya dari Tuhan Yesus. Tuhan juga ingatkan kita jangan takut, kamu itu lebih berharga dari burung pipit, Matius 10 ayat 31. Jadi luar biasa saudara ya, kalau Tuhan ingatkan pagi hari ini supaya jangan takut, itu meneguhkan kita supaya kita ini tetap tegar. Ya saya sendiri sebagai seorang yang masih bekerja, artinya sebagai militer, ya sebentar lagi menghadapi pensiun, ya kan beberapa kesempatan, oh Tuhan kenapa nggak naik-naik? Terserah urusanmu lah Tuhan, hidup saya di tangan Engkau Tuhan, kan begitu saudara ya. Itu mengajarkan saya melepaskan, seperti tadi bilang ya, hak kita. Yang penting saya mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena kita pikir apa saudara, kan kita diingatkan mau bawa apa kita ke surga? Gak ada yang kita bawa, selain perbuatan kita yang diingat orang, kebaikan kita diingat orang. Jadi ya lakukanlah, sekecil apapun perbuatan yang Bapak Ibu bisa lakukan, lakukan. Karena itu toh Tuhan akan catat gitu Bapak Ibu ya. Kristus sudah bangkit. Nah, setelah Kristus bangkit, kalau kita baca ayat selanjutnya, dibilang gini, dia pergi ke Galilea. Loh, kenapa ya ke Galilea ya ceritanya?
Karena di Galilea itu di tempat kediamannya Yesus, tempat dia bertumbuh, tempat dia dibesarkan. Bahkan di Galilea itu pernah saya juga khotbahkan di sini, itu wilayah bangsa-bangsa lain. Artinya banyak orang datang ke tempat itu, gitu Bapak Ibu. Dan berita sukacita itu Tuhan mau berikan kepada mereka, terutama kepada orang-orang yang belum percaya, saudara. Nah, saudara bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menyampaikan berita tentang keselamatan itu kepada orang-orang lain, dari sikap hidup kita, dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, dari apa yang ada dalam diri kita. Supaya mereka juga mengenal dan tahu Tuhan Yesus yang penuh kuasa, bisa menaklukkan sakit penyakit, kematian, bahkan ketakutan yang dialami setiap manusia itu sendiri. Nah itu Bapak Ibu ya. Sebab itu maka kita diingatkan, mari kita tetap percaya. Saya mengambil judul itu padanya ya. Dia tidak di sini, dia sudah bangkit. Mari kita tetap percaya, ia telah bangkit, tetap aja kita percaya. Tetap kita pegang janji Tuhan. Jadi saya mix, tetap dia telah bangkit itu karena Yesus di perjanjian baru. Tapi nanti saya akan mengutip ceritanya dari perjanjian lama gitu. Supaya jemaat juga memahami. Karena waktu itu kan nggak ada Yesus gitu ya. Nah saya mengambil renungan firman-Nya itu dari 2 raja, kan belum ada Yesus di sini ya. Tentang perempuan Sunem itu. Tetapi apa yang dia alami perempuan Sunem itu menggambarkan karena ada Tuhan, ada juru selamat, walaupun tidak ditulis di dalam perjanjian lama, itu Bapak Ibu saya sampaikan. Nah di kisah tentang perempuan Sunem ini, saya tidak akan baca semuanya, itu cukup panjang dan banyak waktu yang akan kita habiskan, tetapi saya menggali ceritanya Bapak Ibu, bahwa suatu saat Nabi Elisa pergi ke suatu tempat yang namanya Sunem, karena diundang oleh perempuan Sunem ini. Nah, dia sering pergi ke situ, sering melayani ke situ. Nabi Elisa ini, bukan hanya itu saja, ternyata undangan yang diterima dari perempuan Sunem ini, ternyata perempuan Sunem ini dan suaminya itu menyiapkan satu tempat yang permanen di loteng atas rumahnya. Wah, itu luar biasa loh Bapak Ibu ya, dihargai. Dia dilengkapi, ada tempat tidur, ada kandil untuk berisi air minum. Kan sangat sederhana waktu itu hidup Bapak Ibu ya. Nah, setelah beberapa kali hadir di sana, lalu si Nabi Elisa ini ngomong kepada pembantunya atau stafnya atau ajudannya gitu Bapak Ibu ya. Coba tanya kepada tuan rumah atau pada ibu itu. Dia sudah berlelah-lelah berbuat seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena si Nabi Elisa ini kenal dengan pemimpin militer saat itu, pemimpin atau partai atau orang politik di situ, dia kenal. Jadi kalau dia punya kesulitan akan saya sampaikan. Tapi si Gehazi bujangnya tahu, Pak Elisa, saya tahu perempuan ini gak punya anak, lagian suaminya juga sudah tua. Oh gitu, kalau gitu panggil suaminya. Panggil dia. Lalu dipanggillah wanita Sunem ini. Ketika masih di depan pintu, lalu Nabi Elisa berkata, pada saat seperti ini juga tahun depan kamu akan menggendong seorang anak. Waduh, itu berita yang luar biasa kan Bapak Ibu ya. Dan terjadi diskusinya ya di situ. Nah, satu hal yang kita bisa cermati Bapak Ibu, orang yang peduli, orang yang setia kepada pekerjaan Tuhan, saudaraku, walaupun dia nggak meminta berkat dari Tuhan, Tuhan kasih apa yang diinginkan. Di berita atau di firman itu nggak diceritakan wanita itu sedang minta seorang anak, tapi Tuhan tahu, ya kan lewat Gehazi tadi. Dan betul di tahun berikutnya wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita pun pasti akan begitu, kita berdoa, para aktivis di gereja berdoa buat jemaat, jadi jemaat mungkin Anda nggak tahu kalau juga didoakan, tiba-tiba apa yang Anda doakan Tuhan kabulkan, itu juga karena hamba-hamba Tuhan. Jadi wanita ini mendapatkan anak karena doa-doa dari Nabi Elisa, ya kan Bapak Ibu. Nah selanjutnya saya mau katakan begini Bapak Ibu, hidup nggak sampai di situ juga, masih terus berlanjut, tantangan masih ada. Jadi tantangan orang yang cinta Tuhan itu nggak selesai sampai di situ. Waduh puji Tuhan, doa saya sudah selesai, dijawab Tuhan, selesai kayaknya. Ternyata nggak sampai di situ Bapak Ibu, persoalan-persoalan baru akan muncul, masalah-masalah baru akan muncul. Dan ketika muncul, nggak usah diundang, nggak ada tanda-tandanya, dia akan datang saudara. Jadi saudara yang harus saudara lakukan, harus bersiap-siap aja. Nggak usah minta diundang masalah, masalah datanglah, nggak usah. Dia pasti datang saudaraku ya. Nah kalau kita kembali ke wanita Sunem ini Bapak Ibu, secara tiba-tiba ternyata, ya setelah cukup dewasa, nah ini cukup besar, ketika dia mengikuti papanya ke ladang,
Anak itu berteriak, aduh kepalaku, kata si anak ini. Ada apa? Kata papanya bilang ke bujangnya, cepat bawa ke mamanya. Lalu dibawalah si anak itu ke mamanya. Ketika di pangkuan mamanya, wanita Sunem ini, tiba-tiba anak itu meninggal, nggak tahu penyebabnya, kenapa? Lalu dia minta kepada suaminya, siapkan keledai untuk dia menyusul hamba Tuhan itu. Itu Bapak Ibu ya. Si suami belum tahu kalau anaknya sudah meninggal. Jadi anak itu digeletain aja di tempat tidur dan dia pergi buru-buru cari hamba Tuhan, nyari Elisa. Wow. Walaupun wanita Sunem ini baik hati, suka nolong orang lain, juga memiliki iman, tapi tetap aja menghadapi masalah Bapak Ibu. Apalagi saudara dan saya ya. Jangan heran kalau kita juga tetap akan menghadapi masalah gitu saudara ya. Nah, tapi kita kalau baca lengkap cerita tentang wanita Sunem ini, kita bisa belajar satu teladan dari wanita Sunem ini. Bagaimana dia menghadapi masalah itu, kayaknya dia cool, ya bahasa kitanya itu cool. Tenang, gak khawatir gitu loh saudara. Nah itu satu sikap teladan yang harus juga kita miliki Bapak Ibu. Bahwa kalau kita menghadapi masalah itu, jangan buru-buru kita kecewa, jangan buru-buru, Tuhan aku sudah berdoa sungguh-sungguh, aku sudah mengikuti apa yang kau, jangan buru-buru ngomel gitu loh saudara ya. Tapi kita tenang saudara, supaya kita bisa berpikir, berdoa, bahkan iman kita nggak terguncang. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 21, 22 dari 2 Raja-Raja 4 ini. Di mana wanita Sunem itu tenang menghadapinya, dia naik keledai, dia mencari hamba Tuhan gitu saudaraku. Dia nggak menggerutu kepada Tuhan, bahkan dia nggak mengutuki hamba Tuhan, dia tidak mau sedih dalam memikirkan hal itu berkepanjangan, nggak mau dilakukan Bapak Ibu. Nah, kita ternyata bisa belajar dari wanita ini bagaimana dia menghadapi kesulitan dan tantangan hidupnya. Walaupun yang dihadapi itu berbeda dengan kita, tetapi kita bisa aplikasikan ya, kekhawatiran saudara, ketakutan saudara. Apa yang dilakukan nih? Ia tetap percaya Bapak Ibu ya. Ia tetap percaya. Nah, tetap percaya itu kan banyak. Gimana Pak tetap percaya? Tetap percaya itu yang saya maksud yang pertama itu dia tetap berharap kepada Tuhan. Ya, dalam sikap tetap percaya itu tetap berharap kepada Tuhan. Karena nggak bisa melakukan apalagi, ya udah berharap aja kepada Tuhan, hanya ini yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus hidup, dia maha perkasa. Emang Pak kalau menaruh percaya kepada Tuhan, kondisinya dalam keadaan baik, enak, lagi kita minta apa yang kita inginkan, Tuhan berikan, kita punya juga cukup uang untuk mewujudkan banyak hal, nggak masalah Pak. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita dalam keadaan kesulitan, waduh, saya pikir nggak mudah buat seseorang itu untuk tetap bisa semangat dan berharap kepada Tuhan, menunggu-nunggu jawaban dari Tuhan, saudara. Ya kan saudara? Aduh Tuhan, ini gimana Tuhan persoalan saya Tuhan? Kira-kira masalah apa itu Pak? Ya mungkin masalah ekonomi saudara, nggak kunjung selesai, hutang lagi numpuk. Gimana cara menyelesaikan utang, kondisi pekerjaan kayaknya nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, bisnis kayaknya nggak berjalan baik, kayaknya bisnisnya mau merosot atau mau bangkrut ini. Waduh, anak-anak juga udah pada besar, buat masalah, makin bahkan memberontak firman Tuhan loh saudara. Kalau nggak kita didik anak kita dibilang firman Tuhan akan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, makin memberontak. Jadi kita sebagai orang tua sudah tahu, akhir zaman kita harus juga persiapkan anak kita didik anak kita ajari anak kita. Gitu, Bapak. Dan ada banyak segudang masalah, saudaraku, yang buat anak Tuhan ini nggak bisa untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Mungkin jadi setengah percaya, saudaraku ya, alias tidak percaya. Nah, kalau lagi situasi seperti itu, kira-kira apa yang mau kita lakukan, saudara ya? Kita kebingungan, tanya hamba Tuhan nggak akan menjawab. Firman Tuhan ingatkan, tetap percaya aja Bapak Ibu. Nah kalau kita kembali ke perempuan tadi Bapak Ibu ya, ketika hamba Tuhan, dia mencari hamba Tuhan, dia ketemu lagi di jalan, itu si perempuan Sunem. Lalu Nabi Elisa bilang kepada Gehazi, coba kau tanya dia. Nah di ayat 26 ngomong begini saudara. Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Padahal saudara tahu kan, anaknya tadi apa? Mati. Tapi kok perempuan ini bilang selamat? Apa dia bohong Pak Bambang? Bukan saudara. Di poin ini dia mau menyatakan imannya, sikapnya kepada hamba Tuhan itu. Bahwa dia tetap percaya anaknya ini selamat. Nggak akan terjadi sesuatu pada anak dia. Padahal fisiknya dia tahu bahwa anak ini sedang mati. Itu saudara ya. Dan ternyata benar saudaraku, akhir cerita itu kalau kita tahu, anak itu pun hidup. Puji Tuhan. Dia apa yang dia imani, apa yang dia katakan,
lewat bibirnya itu terwujud, anak itu tidak mati, anak itu hidup. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Hati-hati dengan lidah bibir kita Bapak Ibu ya. Bukan kita bersikap bohong, tetapi hati-hati karena kita sedang memperkatakan kepercayaan kita. Kita ini percaya kepada Tuhan penuh atau setengah-setengah. Jadi ketika kita di dalam kamar kita berdoa Tuhan begini, kita di luar ditanya berbeda dengan apa yang kita yakini di dalam kamar. Nah hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menggagalkan juga apa yang sudah kita doakan. Jadi kalau di kamar kita bicaranya A, ya waktu ditanya orang ya jawabnya A. Itu sikap hati kita sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan berbagai alasan yang akhirnya membuat saudara ini jauh dari Tuhan. Nggak enak, segan. Akhirnya saudara jawabnya nggak pakai iman. Jawabnya kelihatannya yang didengar enak oleh orang lain. Padahal itu meruntuhkan iman saudara sendiri. Ya, itu yang saya maksud saudara ya. Oleh karena itu, jangan kita lari dari perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat. Coba aku mau lihat gimana reaksinya. Loh, berbeda dengan apa yang didoain. Tuhan tahu nggak saudara? Tahu bener kan saudara? Loh kamu tadi ngomongnya begini, kok di luar kamu ngomongnya begini? Nah, Tuhan akhirnya nahan berkat. Tapi kalau kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan kita tetap berusaha untuk bertahan di situ, berkat yang telah Tuhan siapkan tetap akan saudara terima. Puji Tuhan saudaraku ya. Dunia ini mungkin boleh berkata begini, wah kayaknya nggak mungkin, nggak ada jalan deh buat saya. Tapi firman Tuhan ingatkan kita semua saudaraku, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Lukas 1 ayat 37, Markus 9 ayat 23. Bagian pertama saya akhiri di situ ya. Ketika kita tetap percaya itu, kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, di dalam sikap percaya itu, ya, kita melakukan dengan hati, dengan attitude, dengan sikap yang benar kepada Tuhan ya. Kalau kita baca kisah tentang orang yang buta sejak lahirnya di Yohanes 9 ayat 1, lalu ayat 6 sampai 9, ayat 13 17, ayat 34 dan 38, itu saudara bisa lihat di situ tentunya di ayat 1 dikatakan Yesus sedang lewat, lalu dia melihat seorang buta yang buta sejak lahirnya. Lalu ayat-ayat itu berikutnya menggambarkan bagaimana sukacita si orang buta ini, ya tentunya melihat dunia. Begitu dia melek disembuhkan oleh Tuhan, yang pertama dia lihat Tuhan Yesus di depan dia. Lalu dunia ini juga dia mulai lihat ada sinar. Dan itu untuk pertama kalinya dia melihat, kan gitu saudaraku ya. Dan itu penuh sukacita loh saudara. Nah, tapi sukacita itu tidak digambarkan hanya dia dengan perkataan saja. Ada yang dilakukan oleh orang yang buta sejak lahirnya ini saudara. Di ayat 35 firman Tuhan berkata begini, percayakah engkau kepada anak manusia? Ayat 38 orang itu mengatakan, aku percaya Tuhan. Tapi bukan hanya perkataan aku percaya Tuhan, selanjutnya dia menyembah kepada Tuhan itu, Yesus saudara. Ya, jadi sikapnya aku percaya, tapi dia punya sikap menyembah kepada Tuhan. Di poinnya di sini di kedua ini saya mau katakan begini loh saudara. Saya percaya pasti saudara bukan orang pertama kali yang baru kemarin percaya kepada Tuhan Yesus ya, yang hadir di tempat ini. Udah beberapa tahun. Dan pasti saudara juga sudah pernah mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Mungkin pada saat kita tadi melakukan puji-pujian, tadi juga saudara udah menyatakan, aku percaya Tuhan. Ya saudara, ketika Anda dulu berkata, aku percaya kepada Tuhan sampai hari ini, mungkin kalau dihitung sudah belasan, puluhan, bahkan ratusan atau ribuan kali Anda berkata, aku percaya Tuhan. Apalagi ketika kita lagi diuji di kamar kita, aku tetap percaya Tuhan. Ya saudara ya, berkali-kali. Dan itu menjadi suatu sikap yang rutin. Nah, yang ini saya maksudkan, apakah dalam sikap yang rutin itu saudara masih punya kekhusukan kepada Tuhan? Dalam arti, bukan hanya berkata, aku percaya Tuhan, tapi menyembah. Ya tentunya nggak akan saudara lakukan di pinggir jalan atau di tempat ini. Mungkin di dalam doa-doa saudara di kamar. Aku percaya kepada Tuhan, saudara menyembah. Dengan sikap yang benar kepada Tuhan, dengan sikap yang mendalam kepada Tuhan. Nah, mungkin sudah lama saya mengingatkan atau firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Kapan terakhir kali saudara berkata seperti itu? Aku percaya kepadamu Tuhan. Lalu saudara datang dengan sikap menyembah kepada Tuhan. Orang yang jatuh cinta aja kan kelihatan dari wajahnya yang berseri kan saudara.
dari sikapnya yang berseri, dari hal-hal yang dia lakukan. Ya kalau zaman sekarang pakai WA mungkin, kirim WA. Atau mungkin telepon. Wah kalau telepon saya rasa lebih dari 10 menit kan saudara, 1 jam nggak berasa. Udah habis pulsanya nih, ya udah pakai WA aja, pakai WA. Sampai kupunya panas gitu saudara. Atau ya tentu ketika akan bertemu, mempersiapkan diri tampil dengan yang terbaik. Saya juga berupaya tampil yang terbaik ini, cuma kayak saya ditegur tapi di gang itu, Pak jaketnya udah kesempitan, bukan badannya kegedean Pak. Ya tadi saya cerita Bapak Ibu ya dimulai dengan kondisi yang menurun, saya cari tahu kenapa ini saya, HB saya rendah. Waduh, HB itu kalau laki-laki harus 13, wanita itu 12. Rendah taunya dari mana? Dari kuku nih. Kalau kukunya nggak kelihatan bulan sabit, cuma polos gitu aja, cek, itu pasti HB Anda rendah. Ya, saya sudah alami masalahnya. Nah, kalau rendah ini bahayanya support ke ujung-ujung kurang, ke gigi. Lah, kalau gigi supportnya darah, nggak ada nutrisi, gigi saya rontok. Bayangin Bapak Ibu, saya khotbah di depan Bapak Ibu pakai gigi palsu pasti. Kalau kuku sampai kita dikubur masih ada, dia terus tumbuh. Tapi kalau gigi nggak bisa tumbuh lagi kan Bapak Ibu. Jadi saya berupaya. Saya tanya dokter, Mas, ini gimana naikkan HB? Makan yang enak, Mas. Makan yang enak. Maksudnya makan jeruan, itu kan sumber zat besi. Waduh, risikonya nanti saya gendut gimana? Waduh, daripada gigi saya rompal, saya makan. Dalam waktu singkat, badan saya lebih besar dari ini Bapak Ibu. Saya waktu 5 Oktober di Bali, waktu saya tugas di Bali, cek. Saya tadinya nggak mau tes HB. Bapak udah tes HB belum? Belum. Dicegat. Tes HB dulu Pak, nggak boleh donor. Oh ya mereka juga tahu, takut kan? Cek HB. Oke, Bapak bisa donor Pak tengah saya. Wah, saya pikir sudah normal kan, untung. Boleh itu tes gitu kan. Waduh, sekarang persoalannya ngurusin badan bagaimana ini? Kalau kemarin-kemarin lari, kita lari sebentar aja sore istirahat, seger saya. Besok bisa lari lagi. Ini sehari, 2 hari Pak. Sekarang lari, besok 2 hari bisa istirahat. Kapan kurusnya gitu kan? Kalau kita cari jamu saya. Apa ini herbal? Logikanya kan herbal tumbuhan. Oke, minum herbal. Setelah pakai herbal, seger bener. Jadi tadinya 2 hari sehari, seger. Hari ini olahraga, besok bisa olahraga lagi Pak. Wah, bener ini. Turun badan saya dari 99 jadi 92. Waduh, puji Tuhan. Tapi kok dilihat-lihat muka Pak Bambang kok gemuk, beda di sini. Moon face. Waduh, Pak Bambang gemuknya kayak nggak sehat ini orangnya. Masa sih? Kayaknya enak aja. Coba cek. Saya nggak dapat cek ke dokter. Iya Mas, coba buka bajunya. Agak putih, jadi badan saya agak putih di sini Pak. Ini steroid, bukan teroid, steroid. Waduh, mau kurus, steroid masuk Pak. Akhirnya, udah berhentikan Pak, berhentikan. Jadi sekarang saya lagi konsumsi obat supaya keluar pelan. Kan nggak bisa cepat Bapak Ibu, kan dia cairan kan dalam tubuh gitu. Jadi, puji Tuhan lah, Tuhan masih kasih kesempatan kan orang-orang baik untuk mengingatkan gitu Bapak Ibu ya. Itu kira-kira kenapa Pak Bambang kok jadi gendut gitu Saudara ya. Ya selain itu juga minum jamu itu, nggak nahan lapar terus. Jadi yang kurus-kurus minum jamu itu pasti semangat makannya kuat gitu Saudara ya. Nah Saudara, jadi orang yang jatuh cinta aja kelihatan dari wajahnya, dari sikapnya ketika jatuh cinta. Apalagi kita ini punya cinta yang menggebu-gebu kepada Tuhan Yesus, pastilah saudaraku akan terlihat dalam sikapnya. Dalam sikap seperti apa? Mungkin ketika dia berdoa, dia akan doa dengan sungguh-sungguh. Pak Bambang berdoa dengan sungguh-sungguh seperti apa? Ya kita kalau berdoa itu berekspresi gitu loh saudara ya. Orang lagi berdoa dia diam aja. Tuhan engkau luar biasa, dia diam aja. Tadi saya selalu merespon yang worship leader katakan, Tuhan baik, saya katakan benar Tuhan, haleluya gitu saudara. Jadi itu sikap ekspresi kita karena Tuhan kan lihat gitu. Itu kesungguhan hati kita gitu saudara ya. Lalu kita berdoa dengan sepenuh hati, nggak main-main, nggak main handphone. Wah Pak kan HP Alkitab saya ada di HP nggak masalah. Tapi jaga juga jangan pencet-pencet yang lain akan mengganggu saudara gitu loh. Supaya saudara tetap fokus kepada hamba Tuhan, dengan apa yang dia sampaikan, supaya pulang ada berkat yang saudara bisa terima dan bisa pelajari. Lalu ketika memuji Tuhan, puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan ngotot, saya pernah juga bilang, dengan ngotot, mungkin agak sedikit berkeringat, gak apa-apa saudara. Saudara akan nikmati berkat yang luar biasa itu. Jadi nyanyi juga dengan sikap yang benar, dengan sungguh-sungguh. Lagunya, liriknya itu Anda resapi betul gitu, pasti akan membangkitkan iman Anda untuk memuji Tuhan. Jadi, apapun yang akan Anda alami ketika Anda lakukan
saat itu beribadah kepada Tuhan itu seperti itu, kesulitan yang akan hadapi itu nggak akan membuat Anda jadi mundur. Kesulitan, kesusahan, persoalan hidup yang rasanya Anda lebih menderita dari orang lain nggak akan terpikirkan dalam pikiran saudara. Karena apa? Karena kita melakukannya, memberi hati kita yang terbaik kepada Tuhan, sepenuh hati. Kalau kita kerja juga kita tetap konsisten, kerjaan sesulit apapun, kerjaan maksimal. Karena pandemi ini saya juga jadi belajar di Google di mana, belajar ngebor, ngelas, belajar nyodar kok nggak bisa nempel-nempel gimana sih? Buka di Google, oh begitu, oh bisa. Tuhan, ini tadi saya bongkarnya gampang, ngembalinya kok sulit, ini gimana itu? Karena bukan orang teknik. Gini loh bang, oh iya, terima kasih Tuhan, udah cek. Tapi kenapa nggak hidup Tuhan? Apa yang salah Tuhan? Tadi ya kayaknya udah cocok ini. Saya lihat, salah bang itu kabelnya kebalik. Oh kebalik ya, ngomong sendiri saudara, saya balik. Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, berarti kita tahu, kita nggak ngomong sendirian, ternyata kan ada Tuhan, ada Roh. Itu saudara yang ngajarin kita. Ini nggak tahu jalannya gimana Tuhan. Nah, kita sadar, jadi sering kali puji Tuhan, haleluya. Ya saudara, jadi tetaplah percaya kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan attitude sikap yang benar. Maka saya percaya Dia akan menuntun saudara dan membawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan iman yang lain. Amin saudara. Itu yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, jadi kita sudah pelajari dua hal ya dari sikap wanita Sunem tadi. Dalam kesulitannya, aduh gimana anak saya, digeletain aja di kamar, dia pergi hamba Tuhan, dia cari hamba Tuhan, dia sampaikan, dia tetap percaya kepada Tuhan, sikapnya tetap berharap kepada Tuhan, dan yang kedua, tetap melakukan yang bisa dia lakukan yang terbaik. Yang ketiga saudara, apa yang dilakukan dalam sikap percaya itu? Yang ketiga dikatakan diklik, Pak Yusak. Nggak on, ya. Yang ketiga itu berserah kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, saudara. Kalau saudara baca Mazmur 31 ayat 1 sampai habis, perikopnya berjudul aman dalam tangan-tangan Tuhan, ayat-ayat itu menggambarkan bagaimana Daud itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Nah, menyerahkan hidup kepada Tuhan itu enggak sepotong-potong, enggak pada saat-saat tertentu saja. Hari ini saya enggak menyerahkan, besok menyerahkan, enggak. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu ya dalam segala hal. Segala hal itu apa saja Bapak? Iya, dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Keadaan sehat walafiat ataupun keadaan sakit. Sedang dalam keadaan kesulitan hidup, dalam keadaan menghadapi masalah-masalah yang nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, atau saudara sedang diberkati Tuhan, tetap saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sedang diberkati Tuhan, dia tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan tindakan iman saudara. Jadi bertindak secara iman, lakukan. Menyerahkan, Tuhan mari pakai dan berkarya dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Ya, jadi saya bilang tadi jangan remehkan, jangan rendahkan. Ibu hanya seorang ibu rumah tangga yang urusannya dapur, enggak. Saya coba ngikutin karena enggak kerja, lihat istri saya naik ke atas turun kayak balon mental-mental begitu. Capek juga ya saya pikir istri saya. Saya di kamar atas dari bawah naik lagi, masa udah goreng naik lagi. Capek Pak. Saya juga kalau jadi dia ya capek juga ya. Ya gitu saudara ya. Jadi di mana kita dipercayakan hidup kita ini, saudara tinggal di mana, Tuhan pasti menyertai dan memberkati saudara, ya. Menyertai, serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Gampang apa enggak ya Pak Bambang? Ya enggak gampang, sebab itu kita berjuang untuk bisa menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya, utuh kepada Tuhan. Pertanyaannya kan begini, mengapa sih kita harus memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Jawabannya saudara, supaya hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Bukan sesuai dengan rencananya Pak Bambang, hamba Tuhan di tempat ini, enggak. Karena setiap orang, Tuhan punya rencana yang spesifik. Rencana hidup saya enggak mungkin akan dipakai oleh Pak Tony, enggak bisa, enggak cukup. Badannya aja beda kita Pak ya. Atau dengan Bapak siapa yang lain itu, Pak Nengah, ya kan nggak cocok. Atau Pak Nengah, nggak bisa. Tuhan punya rencana yang spesifik setiap orang. Jadi agar rencananya dia itu saudara genapi, ya. Rencananya dia itu buat saudara pasti bagus, pasti indah, pasti luar biasa. Nah masalahnya kan kita nggak bisa rame-rame. Ya yang kita tahu ya hidup kita sendiri yang karena kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang bicara kepada kita. Nah gitu. Jadi saya juga menyadari saudara, nggak mudah.
Kenapa? Karena kebanyakan dari kita ini mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita. Rasa-rasa kita itu lebih pintar dari Tuhan. Kita nggak jadi Tuhan gitu. Tuhan begini caranya. Tuhan diem aja, gak jawab. Bukan begitu, kamu kalau aku ngitu rencanamu nanti di ujung situ kamu masuk jurang, terus gimana? Aku yang tanggung jawab. Kata. Mungkin Tuhan ngomong begitu saudaraku ya. Oke Tuhan, saya ikut rencana Tuhan. Ya. Tapi kalau hidup kita ini mau berkenan kepada Tuhan, nggak ada cara lain. Masa ada penjunan kalau mau dibentuk dia berontak? Mau dijadi kotak dia menjadi kubus, dia jadi bulat, nggak mau kan? Nggak mungkin, dia hanya berserah aja. Ngikut apa yang penjunan itu lakukan. Nah, saya akan akhiri di bagian poin pertama ini saudaraku dengan satu kesaksian. Saya pernah mungkin sampaikan cerita tentang Tuhan dan laba-laba saudaraku. Ceritanya itu karena cerita seorang prajurit yang Pak Nathanael diklik. Ya, seorang prajurit Amerika yang bertugas di daerah pantai Pasifik gitu saudara. Pada zaman itu Perang Dunia Kedua senjatanya masih ya bukan senjata modern sekarang ya, pakai internet, pakai satelit. Nah, waktu itu belum. Jadi pertempuran itu tembak-menembak sehingga banyak asap tebal menutupi jalan. Nggak berasa si prajurit ini kehilangan teman-temannya. Loh, teman-teman saya pada kemana ini? Itu saudaraku. Waduh, udah nggak kedengaran. Mau teriak-teriak, takut musuh nanti denger kan. Nah, rupanya musuh di belakang menyisir daerah itu ya. Kalau ada yang masih setengah hidup, biasanya dibunuh saudara ya. Kalau dia harusnya nggak boleh, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada saksi, dibunuh saudara. Daripada ngerepotin ini, bunuh gitu saudara. Waduh, saya harus menyingkir nih ke daerah perbukitan, saya pikir gitu. Dia harus mencari tempat perlindungan dan ketika dia lihat bukit ada beberapa gua, dia masuklah ke dalam bukit itu saudaraku ya. Kayaknya bisa nih, ya ke dalam bukit itu. Nah, cuma gambarnya saya kurang tepat mencarinya karena itu di perbukitan, sedangkan gambar di sana laut gitu saudara ya. Tapi yang saya maksud sebenarnya saya mau mengambil gambar, kita berada di dalam gua gitu loh. Poinnya ke situ Bapak Ibu ya. Jadi bukan lautnya ya. Nah, ketika berada di dalam gua itu, dia aduh Tuhan, untuk sementara rasanya aman ini. Jadi dia berdoa, Tuhan, jika ini kehendak-Mu tolong lindungi aku Tuhan, apapun yang terjadi. Aku percaya kepadamu Tuhan. Amin. Saudaraku kalau dalam sikap waspada doanya nggak panjang-panjang saudara ya. Dia harus pasang kuping musuh di mana kan gitu saudara ya. Lalu dia mulai dengerin. Kerak, kayaknya musuh sudah mulai dekat ini. Waduh, kok musuh jadi dekat ini? Dan dia berpikir, waduh Tuhan kayaknya ini upaya saya udah maksimal Tuhan ya. Kayaknya Tuhan nggak menolong saya dalam menghadapi situasi seperti ini gitu saudaraku. Tapi tanpa dia sadari kemudian saudaraku, dia lihat di ujung pintu itu ada laba-laba yang asik aja dia dari atas ke bawah, kiri, kanan, pokoknya muter. Gitu. Saudara membentuk sarang laba-laba gitu kan saudaraku. Aduh Tuhan ini kayaknya bercanda Tuhan kayaknya guyon ini. Saya maunya musuh ini nggak datang atau Tuhan tiba-tiba buat tembok lah supaya saya nggak ketahuan. Tapi Tuhan kirim laba-laba kan gitu saudara ya. Ya udah kalau ini hal yang terakhir saya akan maksudnya bertarung sampai titik penghabisan kan gitu saudara. Ini saat-saat terakhir di mana besok saya akan tetap hidup atau hari ini saya sudah nggak ada lagi gitu saudara. Nah ketika dia lihat musuhnya mulai mendekat ke arah pintu gua di mana dia bersembunyi. Musuhnya hanya melihat sepintas, lalu dia berlalu. Jadi dia tidak melakukan apa-apa kan gitu saudaraku. Aduh, saya baru sadar ternyata. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Ternyata jaring laba-laba ini yang sebenarnya cuma gampang sekali, saudara, dirusak saudara ya. Ternyata ini bisa menjadi lebih kuat dari dinding beton yang saya butuhkan. Ya kan saudara? Karena musuh berpikir, nggak mungkin ada orang masuk, laba-labanya masih aman, jadi musuhnya lewat. Wow, puji Tuhan, ini sebenarnya juga satu keajaiban saudaraku ya. Nah, kalau mau kita aplikasikan dalam hidup ini, kadang-kadang kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita minta pertolongan Tuhan itu yang kelihatannya dahsyat, yang luar biasa, yang wah gitu saudara. Wah ini betul-betul dari Tuhan nih pasti. Tapi kita kadang-kadang menyepelekan hal-hal yang kecil, hal-hal yang nggak diperhitungkan, hal-hal yang nggak dipikir orang bahwa ini pertolongan dari Tuhan gitu saudara. Tapi Tuhan berikan itu buat saudara untuk menolong saudara. Pernah alami saudara ya? Saya juga sering. Oh Tuhan tolongnya lewat seperti ini. Sederhana banget. Tapi memang kita membutuhkan ya saudara. Kan kita tahu nggak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi sekalipun itu persoalan sepele, sebarang kecil, Tuhan yang buat itu saudara. Saudara-saudara melek bahwa aku tetap ada dan menyertai saudara gitu saudara. Wow luar biasa. Intinya apa di sini saudaraku?
Jadi tetap mari kita memiliki penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik buat saudara. Rancangan apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, percayalah itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara. Untuk membuat saudara sadar, untuk membuat saudara yakin dan percaya. Dia ada, Dia menyertai saudara kemanapun Anda pergi dan berada. Di zaman apapun, di pagi, siang, malam, Dia enggak pernah meninggalkan saudara. Ya, cuma kita yang nggak dibuat sadar. Itu poin yang pertama. Jadi wanita Sunem tadi percaya kepada Tuhan dengan pengertian atau maknanya. Dia berharap kepada Tuhan, melakukan dengan hati, dan dia berserah kepada Tuhan. Yang bagian yang kedua, saudara, saya akan cepat saja. Di dalam, selain tetap percaya, kalau hanya tetap percaya kita bisa gugur. Kita harus tetap pegang janji firman Tuhan untuk kita yang hidup di zaman hari ini. Tetap pegang janji Tuhan, atau bacaannya dari Mazmur 119, ayat 137 sampai 144. Ya, perikopnya berjudul, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Apa sih maknanya? Maknanya di situ adalah, klik Pak Yusa, klik, ya. Maknanya jangan meragukan janji Tuhan. Lanjut, firman Tuhan berikutnya katakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya, kata firman Tuhan, ya. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Manusia memang mudah berjanji kepada orang lain, tapi mudah juga untuk mengingkari, membuat orang lain kecewa. Seorang pemuda berjanji kepada gadisnya akan menikahi, ternyata dia berpindah ke lain hati, dan akhirnya gadis yang sudah dijanjikan itu menjadi kecewa karena tidak dilakukan apa yang sudah dijanjikannya, itu saudaraku ya. Padahal kata dunia janji itu hutang, jadi kita harus melunasinya, melakukannya, kan gitu. Lalu kalau Tuhan berjanji seperti apa Bapak? Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Klik Pak. Ya. Tuhan janji, dan janji Tuhan itu murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, kata Tuhan ya. Karena itu saudaraku, jangan pernah ragukan janji Tuhan. Ya, jangan pernah ragukan. Ketika saudara menghadapi persoalan dan itu membuat saudara rasa menjadi suatu pergumulan yang berat gitu saudara ya. Kan pergumulan berat itu relatif sebenarnya saudara ya. Bagi orang itu berat, bagi orang lain biasa aja, kan begitu saudara. Jadi kita harus naik ke level yang lebih tinggi supaya kita juga punya cara memandang bahwa apa yang kita alami juga orang alami, dan orang lain nggak bilang berat. Oh kalau gitu saya juga jangan terlalu sedihlah yang berkepanjangan, persoalannya biasa aja kok, gitu saudara. Kita terintimidasi oleh masalah, apalagi kalau ada kuasa jahat yang memblokir pikiran kita bahwa kamu orang paling sial, kamu ditinggalkan Tuhan dan sebagainya. Waduh saudara, itu akan makin berat. Jadi saudara harus pegang janji Tuhan, pandang terus janji Tuhan saudaraku ya. Jangan lihat besarnya persoalan yang saudara hadapi, tapi lihat bagaimana tangan kuasa Tuhan itu sanggup mengatasi masalah yang saudara hadapi ya. Kalau pergumulan doa saudara belum jawab, jangan putus asa saudara. Emang Pak Bambang ngomong gini gampang? Enggak juga, saya juga mengalami persoalan. Tapi saya harus menguatkan saudara. Saya juga tidak mau putus asa. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Jadi kalau ada ayat-ayat yang cocok ya kita cari. Contohnya, klik Pak, ya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu, kalau itu mungkin masalah ekonomi saudara. Lalu berikutnya Pak Nathanael. Tuhan dikatakan, ya klik Pak Nathanael. Kalau itu mungkin masalah kita dalam ketakutan, kekhawatiran, saudara bisa pegang Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara ya. Dan cari ayat-ayat lain, mungkin saudara sedang sakit, alami sakit penyakit, saudara juga bisa katakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh gitu saudara. Loh kok kita bisa pegang janji itu? Itu Pak Bambang, iya, karena Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan ngomong begini, aku siap untuk melaksanakan firman-Ku. Yeremia 1 ayat 12. Itu adalah garansi janji Tuhan kita, saudara. Enggak ada Tuhan yang lain yang berjanji akan melakukan apa yang sudah dia tuliskan dalam firman Tuhan. Enggak ada, saudara. Hanya Yesus. Minta, aku akan beri. Ketuk, aku akan buka. Nah, luar biasa kan, saudara ya. Nah, saudara, saya juga mau mengingat saudara, Tuhan juga pernah berjanji kepada Abraham, ya kan? Kelewatan. Balik lagi, Pak. Ya. Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 5. Tuhan berkata apa? Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Pak Bambang, berapa sih bintang? Sampai hari ini saya juga nggak bisa jawab. Berapa saudara ya? Manusia belum ada bisa menjawab berapa jumlahnya bintang. 5.000, 10.000? Nggak tahu, tapi banyak sekali saudara. Dan itu janji Tuhan kepada Abraham.
Sekalipun nggak ada dasar bagi Abraham untuk percaya, berharap kepada Tuhan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan akan janji itu. Dan ujungnya apa saudaraku? Abraham menerima janji berkat itu saudara. Di ayat yang ke-21, diklik ya, tadi gambarnya sudah muncul. Tuhan menggenapi, memberikan janji itu kepada Abraham, seorang anak saudaraku ya. Walaupun kondisinya sudah menua, sudah melemah, semakin berat bagi Abraham untuk bisa percaya dan pegang janji Tuhan. Mana mungkin Tuhan, istriku sudah tua banget, sudah apa namanya dibilang mati, kucing begitu saudara ya. Dan saya sudah tua sekali, tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa kan saudara. Yang gitu aja Tuhan bisa lakukan gampang, apalagi cuma membebaskan saudara, menolong saudara yang mungkin rasanya saudara lebih menderita dari Abraham. Padahal kalau dipikir-pikir, wih jauhan Abraham, 100 tahun dia. Di sini yang paling tua Pak Gembala usia belum 100 ya Pak ya. Tadi 73 Pak ya. Oh 77. Belum nyampe ya puji Tuhan. Tapi udah termasuk paling senior ya. Saya aja jauh di bawah beliau. Wow, ini Abraham 100 tahun saudara. Coba berpikir, seandainya maaf bicara, Pak Halim belum punya anak, nanti 100 tahun baru punya anak Bu, gimana Bu? 100 tahun nunggu berapa tahun lagi? Ayo kita tunggu Pak Gembala, jangan putus semangat, nanti 100 tahun Pak Gembala punya anak. Seperti Abraham Pak, waduh. Rasanya mungkin, ya maaf ya Pak, bukan mengecilkan Pak Gembala. Aduh, nunggu 100 tahun punya anak. Sulit enggak saudara untuk bisa percaya? Itu yang mau saya gambarkan kepada saudara. Aduh sulit Pak Bambang, 100 tahun lagi nunggu berapa puluh tahun lagi. Tapi kita lihat bagaimana, pertanyaannya loh kok bisa ya Abraham bertahan memegang janji untuk menerima janji itu gitu saudara. Dan dia enggak putus asa. Kalau dia putus asa, dia berhenti berharap kepada Tuhan, janji Tuhan tidak akan digenapi. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan dan Tuhan menepati janjinya. Karena rahasianya ternyata dia enggak bimbang. Roma 4 ayat 20 katakan, tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Pertama dia tidak bimbang. Untuk saudara apa yang bisa kita aplikasikan begini saudara, saya mau katakan. Tuhan itu mengajak saudara. Kenapa saudara mau setiap hari Minggu beribadah, setiap hari diingatkan untuk baca firman Tuhan? Saudara diajar untuk menjadi orang Kristen bukan sekedar baik. Kalau baik di dunia banyak orang yang lebih baik dari kita. Setuju nggak saudara? Tapi Tuhan ingin saudara ini sempurna. Itu persoalannya. Dan untuk sempurna itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Gak bisa orang menjadi sempurna tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu maksudnya saudaraku. Makanya ketika saudara sedang menghadapi persoalan, itu adalah bagian dari proses di mana saudara akan dibuat sempurna oleh Tuhan. Gak bisa kita sempurna sendiri saudara. Itu yang saya maksud saudara. Yang bisa kita aplikasikan. Jangan bimbang saudara. Karena saudara punya ego yang tinggi, Tuhan hajar supaya ego Anda turun. Gak gampang saudara. Saudara sulit mengampuni, Tuhan hajar kasih persoalan. Bertubi-tubi. Kalau kamu gak belajar mengampuni, silahkan sendiri. Nah saudara, kan gak gampang mengampuni saudara ya. Belajar sampai bisa mengampuni. Supaya saudara sempurna. Kalau baik, banyak orang baik, lebih baik dari kita saudara. Ya. Lalu yang kedua, penuh keyakinan. Abraham mau berupaya, dikatakan firman Tuhan 21, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham berupaya untuk menyingkirkan kekhawatirannya, ketakutannya saudaraku, yang pasti muncul. Ya saudara kan saya dari awal tadi sudah bilang, ketakutan bisa datang, masalah bisa datang membuat saudara takut. Masalah bisa datang membuat Anda jadi takut. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan dari Abraham ini yang mungkin belum terjawab tentang nanti punya anak ini gimana 100 tahun. Kira-kira gimana ya, bisa enggak ya saya melakukan? Apa janji Tuhan masih akan terjadi dalam hidup saya? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab gitu saudara ya, dari Abraham ini. Tapi Abraham terhadap pertanyaan-pertanyaan, terhadap hal-hal yang membuat dia mungkin jadi kurang percaya, dia mau bilang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang luar biasa. Seberapa besar Anda mengenal Tuhan, kalau Anda mau baca firman Tuhan, semakin Anda mengenal Tuhan, saudara nggak mungkin akan menyerah dan mundur. Nggak mungkin akan membuat Anda ciut dan takut terhadap dunia ini. Saudara akan berapi-api melayani dia. Amin saudara? Itu yang saya pesankan. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara ya.
firman yang sebagian terakhir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, saudara bisa banyak lihat kesaksian hari itu. Silakan pemain musik tampil ke depannya. Jangan biarkan logika kita ini mendominasi pikiran kita. Jangan batasi pekerjaan Tuhan, karena Dia bekerja pasti supranatural, di luar apa yang kita pikirkan, saudaraku ya. Sebab itu, seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua telah Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Jadi mari kita belajar untuk mengenal Tuhan, supaya kasih kita makin tumbuh kepada Tuhan, sukacita kita, pengenalan kita kepada Tuhan makin dalam dan membuat kita makin berapi-api melayani Tuhan. Ya saudara, jadi kalau saya simpulkan, Pak Nathaniel Yusak masih sempat kesimpulannya sebagai renungan kita pada siang hari ini, di dalam tetap percaya saudaraku, kita tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam tetap percaya kita melakukan dengan hati, di dalam tetap percaya kita berserah kepada Tuhan. Lalu kita tetap pegang janji Tuhan, tidak bimbang dan penuh keyakinan. Mari kita akan akhiri renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu, dengan tetap fokus kepada Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan yang setia, Engkau mulia, membuat jiwa kami tenang Tuhan ketika kami ada bersamamu. Engkau melebihi harta yang kami miliki di dunia ini Tuhan, karena Engkau segalanya bagi kami. Itu membuat jiwa kami tenang Tuhan, ketika kami ada di tengah-tengah hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan lagu ini. Silakan Pak Nathaniel, liriknya lagu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman, aman bersama. Oh, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Oh, tenanglah jiwaku, aman hati. Haleluya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, oh, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau setia, Engkau
Terima kasih Tuhan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Inilah peneguhan dan sukacita kami Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian. Mari saudara kita perlihatkan, kita bagikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Orang yang belum mendengar berita ini, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sebab itu tetaplah saudara, tetap percaya dan pegang janji Tuhan. Berbahagialah orang yang mengimani Yesus yang sudah bangkit itu. Hari ini kita merayakan kabar baik ini saudaraku. Dari kehidupan kita ungkapkan rasa sukacita ini kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Mari saya akan pimpin dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita datang dalam sikap berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, bahkan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Engkau menyediakan apa yang diperlukan oleh jemaatmu di tempat ini. Tuhan membuat itu kami menjadi tenang Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang hidup, yang mengerti kehidupan kami. Kami sungguh rasa aman bersama dengan Tuhan. Engkau melebihi harta yang kami miliki, yang kami punya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami ini Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang sungguh mulia. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Melalui peristiwa Jumat Agung, bahkan Paskah hari ini Tuhan membuktikan Engkau Tuhan yang hidup di tengah-tengah umatmu di tempat ini Tuhan. Kami mendengar saat ini Tuhan, firman-Mu mengajar kami, Engkau telah bangkit. Supaya kami tetap percaya, tetap pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kami keberanian, berikanlah kami hikmat untuk mengimani firman-Mu ini Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah bersungguh-sungguh hati Tuhan, yang sudah juga Engkau berkati Bapa. Masa depannya, apa yang dia lakukan, semua akan berhasil karena Tuhan, karena Engkau menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Tapi Tuhan juga ampuni akan segala pelanggaran kami, kesalahan kami, mungkin kami buat sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan, segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Lagu baru sekali lagi ya saudaraku ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya saudara, Tuhan kita tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan kepada petugas, saya persilakan. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat, kelimpahan yang kami terima Tuhan. Sementara kami akan memberikan Tuhan persembahan, Kau berkati kami Tuhan, supaya apa yang kami berikan dapat
digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian Kau Berataku. Kau berataku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungmu, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah rataku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungmu, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ruang pengumuman. Minggu depan seperti biasa kita akan ibadah onsite di sini jam 9 pagi. Kemudian Om ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat kepada petugas. Saya persilahkan. Mari saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih-Mu yang telah Kau nyatakan, bahwa sesungguhnya keselamatan itu nyata dalam hidup kami. Kehidupan yang kekal itu nyata dalam hidup kami. Karena Yesus Kristus telah bangkit, menang atas segala-galanya. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Tuhan, ajari kami selalu tetap percaya dalam proses hidup ini. Banyak hal kami harus belajar untuk mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Banyak hal di mana kami harus belajar untuk lebih mengerti, memahami firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan semuanya. Berjalan dengan kekuatan kami, berjalan dengan kemampuan kami. Sebab sesungguhnya hari ini kami menyadari, kami benar-benar membutuhkan pertolongan Roh-Mu untuk memimpin, menuntun kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saat hari ini kami bersyukur atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pak Bambang. Tuhan berkati, Tuhan urapi, berikan hikmat, pengertian. Begitu juga seisi keluarganya, anak-anaknya. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah rasa takut akan Tuhan memenuhi keluarga ini, sehingga keluarga hamba-Mu selalu hidup untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bagi sidang jemaat-Mu tempat ini, Tuhan tolong. Dalam segala pergumulan kami percaya, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan saat hari ini, bagi bangsa ini, kami berdoa selalu, Tuhan, biarlah bangsa ini, pemerintah ini, dapat menghadapi masa pandemik ini, dan keluar lebih dari pemenang. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa, segala apapun yang menjadi kekurangannya, Tuhan berikan hikmat pengertian bagi pemerintah Indonesia, sehingga benar-benar menjadi suatu perbuatan yang adil, bijaksana bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat hari ini kami hendak
berpulang satu dengan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan lindungi kami, sertai kami. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi kami dengan kuasa darah-Mu yang kami percaya lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami hendak menerima doa berkat dari hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan untuk kami nikmati bersama, yang disediakan oleh panitia. Tuhan, Kau memberkati makanan dan minuman yang akan kami santap, kami makan dalam fellowship kami. Kalau ada hal yang dapat membahayakan kesehatan kami, virus-virus berbahaya, bakteri, baksil, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami makan membuat kami sehat, membuat kami kuat, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan maksimal, dan kami juga dapat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, memberkati setiap tangan yang sudah menyediakan, panitia yang sudah berjerih lelah, Tuhan memberkati, dan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, para imam musik, WL, singers, multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan, semua Tuhan, para pengerja, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan pasti akan memberkati, akan membalas berlipat kali ganda. Walaupun tujuan kami untuk melayani bukan untuk diberkati, tapi Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau semua sudah selesai Tuhan, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita menerima segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan memberi kepadamu kemenangan, memberi kepadamu kekuatan, memberi kepadamu damai sejahtera yang melampaui akal manusia, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan dan kuat kuasanya turun ke atas kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong orang-orang yang percaya dan taat kepadanya di awan-awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Gembala sidang, staf gembala, para majelis mengucapkan selamat Paskah 2022 untuk kita semua. Dia sudah bangkit, akan memberi kita kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk ya.